Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Semoga diberikan kehadiran basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hidup kita pada siang hari ini kita mulai dengan awalnya hari, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Satu kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ka'annaka sholatul lail kullah. Jadi sholat subuh dengan berjamaah itu nilainya sama dengan sholat malam semalam suntuk. Oleh karena itulah maka mari kita usahakan terus supaya setiap hari kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh. Kemudian daripada itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nanti monggo dipersilakan untuk melihat surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah ayat 208. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Persoalannya apa? Di dalam Al-Quran itu betapa banyaknya yang ya ayyuha ini tidak hanya amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal kafirun, ya bani Adam dan sebagainya. Nah, di sini ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, berbahagialah bagi mereka yang dipanggil oleh Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Persoalannya begini, pernah ada orang-orang Arab gunung. Ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 kalau tidak salah. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qalatil a'rabu amanna. Rombongan Arab gunung itu Arab Badui, Arab gunung yang dimimpin oleh Banu Asad. Ini mengadakan pernyataan di hadapan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, amanna, kami ini telah beriman. Kami ini orang-orang beriman. Nah, iman seseorang itu tidak dapat dilihat daripada segi zahir. Nah, tapi Rasulullah SAW langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Arab gunung itu, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan, wahai saudara-saudara sekalian, begitulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang Arab gunung itu, wahai saudara-saudara sekalian, lam tu'minu, kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi kamu baru saja masuk. Oleh karena itu kamu katakan saja saya baru Islam. Jangan saya mengatakan sudah iman, tapi katakanlah saya sudah Islam. Nah ini. Oleh karena itulah mari kita pertama-tama sebelum kita masuk menjadi
dipanggil oleh orang yang ya ayyuhalladzina amanu, bagaimana kita melaksanakan Islam secara kafah. Nah, agama Islam itu yang bagaimana? Nah, inilah. Nanti bisa melihat pada buku HPT Himpunan Putusan Tarjih. Di sana disebutkan ad-dinul islamiyyu alladzi ja'a bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa. Yang artinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatus shahihah. Agama Islam itu yaitu apa-apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa-apa yang diterang-terangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini ingin beragama Islam betul-betul, ya mesti menguasai Al-Quran yang jumlahnya berapa juz? 30 juz. Nun sewu, sudah punya Quran belum? Nah, ini. Kita pelajari isi daripada Al-Quran. Yang jumlahnya 30 juz. Tetapi begini, kalau orang awam menguasai 30 juz ini tidak mungkin. Ya, kemungkinan ada, tetapi kecil sekali kemungkinannya. Tetapi alhamdulillah orang-orang tua kita telah mengambil suatu kebijaksanaan bagi mereka-mereka yang orang-orang tua kita yang menguasai Al-Quran dan Sunnah tadi. Ternyata bahwa agama Islam itu mengandung 4 unsur yang bertali berkelindan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yaitu pertama adalah akidah Islam. Akidah yang bersumber daripada akidah tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berisi akhlak. Jadi akhlak ini juga menentukan surga neraka ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah ibadah. Kemudian yang keempat adalah masalah muamalat duniawiyat. Muamalat duniawiyat itu kalau diterjemahkan adalah pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Jadi sebagai seorang muslim mau tidak mau juga harus peduli terhadap keselamatan dunia dan perkembangan masyarakat. Nah, 4 hal ini bertali berkelindan, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga kita harus melaksanakan 4 ini secara benar. Akidah benar, lurus. Kemudian yang kedua adalah akhlaknya. Adalah akhlak yang disesuaikan dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran maupun junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah masalah ibadah. Kemudian yang keempat adalah masalah muamalat duniawiyat. Jadi tidak boleh diambil satu tok atau 1, 2, tapi seluruh kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kepada yang mengatakan ya sudah sholat sudah cukup. Ada yang mengatakan semacam itu. Asal puasanya Senin Kamis dan sebagainya sudah cukup. Tidak semacam itu. Kita itu disuruh masuk agama Islam secara kafah. Nah, sekali lagi 4 unsur tadi, yaitu Islam secara kafah ini adalah satu mengenai akidah Islam, yang kedua masalah akhlak, yang ketiga masalah ibadah, kemudian yang keempat masalah muamalat duniawiyat. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang ibadah itu saja dulu. Jadi saya belum berbicara masalah akidah Islam, demikian juga masalah akhlak, kemudian juga masalah muamalah duniawiyah nanti insyaallah lain kali. Mengapa kok kita itu berbicara masalah ibadah? Nah, ini persoalannya begini. Mengapa kok kita itu berbicara masalah ibadah? Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu supaya beribadah kepadaku. Ini. Kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali supaya beribadah kepada Allah. Ini. Surat Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsala min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu Muhammad, yaitu para rasul, kecuali para rasul itu aku beri wahyu bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali aku Allah. Oleh karena itu fa'budun, beribadahlah. Dilihat daripada ketiga ayat ini, maka tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah di dunia itu tidak lain adalah supaya beribadah. Nah, kalau begitu kita itu hanya sholat, wudu, sholat. Ini pengertian ibadah secara sempit. Pengertian ibadah secara luas itu yang bagaimana? Nah, ini al-ibadatu, yang namanya ibadah, hiya, yaitu taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtina binawahihi wal amali adina bisyari. Yang namanya ibadah yaitu taqarrubu ilallah, dimanapun berada dan kapan saja selalu mengadakan pendekatan kepada Allah. Bukan hanya di masjid saja mengadakan pendekatan kepada Allah, di sekolah, di pasar, di sawah, di jalan, selalu mengadakan pendekatan kepada Allah dan merasa bahwa dirinya itu selalu dilihat oleh Allah. Biimtisali awamirihi wajtina binawahihi. Kemudian dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah Allah tidak lain adalah di dalam Al-Quran. Dengan sendirinya maka pedoman hidup kita ini adalah Al-Quran. Asal kita berpegang kepada Al-Quran, selamat dunia dan akhirat. Dan Al-Quran ini diterang-terangkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW di dalam sunnahnya, di dalam hadis yang terkenal hadis maqbul. Lalu Allah memberi petunjuk semacam itu untuk apa toh? Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hambanya. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Untuk kemaslahatan hambanya. Jadi Allah membuat aturan, Rasulullah mengatur semacam ini menurut petunjuk Allah. Tidak lain adalah li solahil ibadi, untuk kemaslahatan hambanya, kebaikan hambanya. Dunyahum wa ukhrahum, ya dunianya ya akhiratnya. Jadi agama Islam itu bukan hanya mengatur masalah akhirat saja, tapi juga mengatur masalah dunia, juga mengatur masalah akhirat. Mudah-mudahan doa kita berhasil, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kalau kita bicara masalah ibadah tadi. Kemudian prinsip-prinsip ibadah. Prinsip utama ibadah itu hanyalah menyembah kepada Allah sebagai wujud at-tauhid billah. Oleh karena itu kita kerap kali, bukan kerap kali, tapi setiap hari 17 kali paling tidak kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Ini. Kemudian prinsip yang kedua adalah tanpa perantara. Jadi kalau kita mohon kepada Allah itu tidak menggunakan perantara siapa-siapa, langsung.
Nah, apa ada yang menggunakan perantara? Ada. Zaman jahiliyah itu sebenarnya orang-orang jahiliyah itu sudah menyembah kepada Allah. Sudah. Tapi sayangnya menggunakan perantara. Nah ini. Perantaranya siapa? Perantaranya itu 3. Yaitu arca yang namanya Lata, Uzza, dan Manat. Sampai diperingatkan oleh Rasulullah, mbak kamu jangan menyembah kepada Lata, Uzza, dan Manat. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3 disebutkan orang jahiliyah menjawab, mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Muhammad, mana buduhum, saya tidak menyembah kepada Lata, Uzza, dan Manat. Dia mengatakan tidak menyembah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Saya mendek-mendek di hadapan Lata, Uzza itu dalam rangka mengadakan pendekatan diri kepada Allah. Jadi dia itu mengadakan pendekatan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, orang-orang jahiliyah. Tapi sayangnya yaitu menggunakan perantara yang namanya Lata, Uzza, dan Manat ini. Nah, kita itu dibenarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa apabila kita mohon kepada Allah itu langsung tanpa perantara. Soalnya apa? Di dalam surat Qaf ayat 16 kalau tidak salah disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah aqrabu, lebih dekat daripada urat leher kita. Nah ini. Jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau kita mempunyai urat leher di sini, Allah itu lebih dekat. Sehingga dengan demikian, maka kalau mohon itu langsung saja, jangan menggunakan perantara. Nah itu. Kemudian dilaksanakan secara ikhlas. Ini secara ringkas saja saya sampaikan, dilaksanakan secara ikhlas. Ikhlas itu kalau teorinya banyak sekali di dalam hadis. Tapi prakteknya begini ya. Ini satu contoh saja masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Ikhlas akan menghasilkan yang baik, tapi kalau tidak ikhlas akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ini akan saya berikan satu contoh. Contohnya orang ikhlas itu bagaimana? Ada seorang santri yang ingin munjung ingin sowan kepada kiainya. Nah, karena sudah lama tidak sowan kepada kiai, gimana ya? Saya akan bawa apa ya? Punya saya itu hanya budin, gitulah. Akhirnya lalu bedol budin, punya budin itu, budinnya diaturkan pada kiai. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten, saya ini terus terang saja sudah kangen saja sama kiai. Tapi ya itu kesana tidak bisa bawa apa-apa. Itu saya punya hanya budin. Nah, sang kiai itu ya alhamdulillah kayak apa itu bijaksana. Terima kasih. Nah, punyamu sang kiai kan, punyamu di rumah apa ya? Ini kiai saya punyanya hanya budin saja. Ini saya itu Pak Kiai mengatakan saya itu mempunyai kambing banyak. Udah ambil salah satu, kembangkan kambing itu biar kamu nanti menjadi orang yang mempunyai sesuatu. Loh gimana Kiai? Itu ambil kambing saya di kandang itu, bawa pulang. Lalu gimana? Saya harus membayar? Tidak usah bayar, sudah. Akhirnya lalu si santri tadi membawa kambing, ya, dibawa pulang. Di tengah jalan ketemu dengan temannya. Jadi si santri tadi memberi budin kepada sang kiai. Kemudian sang kiai ini malah memberikan
kambing kepada si orang yang memiliki budin. Ketemu dengan temannya, tumben biasanya itu hanya membawa budin, sekarang kok apa itu nonton kambing itu, dari mana ini? Gini loh, saya tadi itu sowan kepada Kiai membawa budin. Lah kok pulang itu oleh Kiai disuruh membawa kambing, ini kambing. Lalu kambingnya siapa? Ya pemberian Kiai. Syukur kalau begitu, syukur. Setelah berpisah, si temannya tadi itu berpikir, iya ya, teman saya tadi membawa budin diberi kambing. Mungkin kalau saya nanti membawa kambing ke tempat Kiai akan diberi lembu. Betul. Kemudian beberapa hari kemudian si teman yang ketemu tadi itu membawa kambing ke tempatnya Kiai. Kiai, saya sowan. Apa? Nah ini ya, alhamdulillah di samping silaturahmi saya juga ngaturi kambing. Wah, sampai membawa kambing ke sini untuk apa? Apa kambing banyak? Ya Kiai, kambing saya itu banyak. Sudah, pokoknya saya ikhlas untuk Kiai saja. Akhirnya bagaimana? Karena gambarannya itu kalau memberi kambing mendapatkan lembu, tapi malah keliru. Akhirnya sang Kiai gimana? Waduh, saya itu tidak punya apa-apa, punyanya hanya budin. Itu ambil budin itu, tolong dibawa pulang. Akhirnya mereka itu urun kepada Kiai itu kambing, tapi kembalinya malah mendapatkan budin. Nah, itu. Ini persoalannya apa? Persoalannya orang yang kedua tadi adalah ketepatnya Kiai itu tidak ikhlas. Tapi yang ikhlas tadi budin malah mendapatkan kambing, tapi yang tidak ikhlas nyokong kambing akhirnya justru mendapatkan budin tadi. Nah ini contoh daripada orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Mudah-mudahan di dalam kita beribadah betul-betul dalam keadaan ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah jiwa daripada peribadatan. Saya pernah membaca dalam satu hadis, kalau sholat sendirian seenaknya saja. Jadi kalau sholat jamaah khusyuk, tapi kalau sholat sendirian sak kepenake wae, itu justru menghina kepada Allah. Soalnya apa? Kalau sendirian itu hanya berhadapan dengan Allah. Tetapi kalau jamaah ini berhadapan dengan jamaah, akhirnya mereka itu kadang-kadang sok pamer dengan jamaah sholatnya khusyuk. Tapi kalau sendirian hanya berhadapan dengan Allah malah sak kepenake wae, itu justru malah menghina kepada Allah. Oleh karena itulah maka setiap amalan kita landasi bagaimana supaya dengan ikhlas betul-betul. Insya Allah seluruh amalan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insya Allah nanti akan saya sampaikan lain kali saja, yaitu bahwa ibadah ini kalau masih ada waktu nanti, ibadah ini ada dua macam, yaitu dua macam. Yang satu adalah ibadah ammah, kemudian yang kedua adalah ibadah khosoh. Yang namanya ibadah umum, fal ammatu kullu amalin adzina bi syari'. Kemudian yang namanya khosoh adalah ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyatin wa hay'atin wa kaifiyatin makhsusatin. Ini mudah-mudahan nanti kita masih dapat mengikuti apa yang perlu saya sampaikan, bahwa ibadah ini adalah bersifat dua macam. Yang satu ibadah khusus, amalan apa saja yang diizinkan oleh Allah itu insya Allah bisa mendapatkan nilai ibadah. Tinggal tergantung niatnya itu beribadah atau bukan. Kemudian kalau yang bersifat khusus adalah apa-apa yang telah ditentukan oleh syarak tentang pelaksanaannya. Jangan menambah, jangan mengurangi. Menambah menjadi bid'ah, mengurangi menjadi tidak sempurna. Kalau sudah ditentukan oleh syarak, sudah
kita puas dengan ketentuan daripada syarak itu. Ya satu contoh saja, satu contoh kecil misalnya rukuk Allahu Akbar, rukuk. Nah, syarak telah menentukan kalau rukuk itu memegang lutut atau memegang dengkul. Ya, kalau rukuk pada waktu rukuk itu memegang lutut atau memegang dengkul. Nah, itu saya hanya memegang lutut, tapi kita itu kadang-kadang sampai supaya lebih mantap memegang memegang garis. Ini tidak benar ini. Sebab sudah ditentukan oleh syarak kalau rukuk itu adalah memegang lutut. Nah, sehingga persis bahasa rata semacam itu. Tapi kalau memegang garis itu tidak benar. Sebab ketentuan daripada syarak adalah memegang lutut. Lalu ada lagi satu contoh saja. Kalau imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, makmum membaca apa? Amin. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malaikat mau tidak mau amin. Tapi kadang-kadang kita tidak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin bersamaan dengan malaikat apa tidak? Ya tidak. Di samping itu, ya, kalau menggunakan Rabbi firli wa liwalidayya itu yang diamini Rabbi firli wa liwalidayya. Padahal yang kita amin ini ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah yang diamini. Nah, karena kita itu tidak nambah ketentuan, maka akhirnya lalu justru menjadi tidak benar. Oleh karena itu kalau sudah ditentukan oleh syarak, kita jangan menambah, jangan mengurangi. Menambah menjadi bid'ah, mengurangi menjadi tidak sempurna. Tepat saja sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasruminallah wal gharib. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.